dengan saya di mata kuliah botani. Sebenarnya botani sudah, kalau dari SMA sudah mengetahui ya, biasanya kebanyakan dari IPA ya, pengetahuan alamnya. Jadi botani di sini ada 3 kategori, yaitu dibagi 3, yaitu pada morfologi morfologi, kemudian anatomi dan taksonomi. Jadi kita pertama kali kita mempelajari morfologinya. Jadi bagian dari luar dulu, kemudian nanti kita lebih dalam lagi yaitu anatomi. Jadi anatomi itu kita harus mempelajari dengan bantuan mikroskop karena sel-selnya. Jadi bagian dalamnya. Kemudian taksonomi, jadi mengkelompokkan tanamannya. Kayak orang yang keriting aja gitu ya, yang lurus-lurus saja, sama dengan tumbuhan. Jadi nanti familinya apa nanti dikelompokkan sesuai dengan kategori yang sudah ada. Biasanya kalau kita memakai dengan buku flora. Jadi di flora di sana ada biasanya dipertanyakan tentang morfologi. Jadi kita pelajari morfologi. Baik, kita sekarang mempelajari morfologi bunga. Bunga. Setiap tanaman pasti mempunyai bunga ya. Apa sih itu bunga? Apa? Itu bunga apa? Jadi alat reproduksi pada tanaman. Jadi nanti ada penyerbukan, istilah penyerbukan, sehingga memunculkan buah dan biji. Biji itu yang akan diperbanyak secara generatif. Ya, begitu. Kemudian tetapi pada bunga biasanya ada beberapa tanaman yang tanpa penyerbukan. Misalkan ada tanaman pisang. Pisang itu memiliki biji. Pernah kelihatan pisang ada bijinya? Ada. Jadi dia emang ada bijinya, tetapi dia tidak bisa tumbuh karena tidak mempunyai embrio, karena tidak ada penyerbukan atau disebut dengan partenokarpi. Istilahnya itu partenokarpi. Nah, kemudian bunga di sini ada penggolongannya. Jadi penggolongan bunga sudah mempelajari bunga kemarin ya, yaitu tunggal majemuk. Yang pertama tunggal. Apa sih tunggal? Tunggal di sini yaitu jadi dalam satu tangkai hanya memiliki satu bunga, seperti ini. Jadi dalam satu tangkai mempunyai satu bunga. Kalau di perkebunan bisa, ini kakao ya. Ini bunga kakao. Ya, ini bunga kakao. Ini termasuk tunggal, mawar juga tunggal. Jadi dalam satu tangkai mempunyai satu bunga. Beda sama yang ini. Ini termasuk majemuk. Jadi kalau majemuk itu dari dalam satu ibu tangkai itu mempunyai tangkai baru atau beberapa bunga. Dalam satu tangkai itu ada beberapa bunga. Majemuk di sini ada 2 sebenarnya, tapi kalian nanti mempelajarinya cuma tunggal atau majemuk aja. Kalau kalian membaca jadi nanti kalau kalian literaturnya bisa membaca pada morfologi gembong, kayaknya sudah ada ya, atau di BKPM juga kayaknya sudah lengkap. Tapi kalau melengkapi lagi kalian bisa cari ya. Kemudian di sini lengkap deh, morfologi semua morfologi sudah lengkap. Kemudian di sini ada jenis bunga. Majemuk dulu. Majemuk ada 2 yaitu terbatas dan tak terbatas. Jadi kalau terbatas itu biasanya ini titik tumbuhnya dari tengah ke pinggir, beda sama yang tak terbatas. Tak terbatas itu terus menerus dari bawah ke atas, terus menerus. Ini dari tengah sampai ke pinggir. Ini kalau ini dari bawah ke atas. Ya, tuh ciri-cirinya. Tangkainya kalau yang tak terbatas itu tangkainya akan terus menerus tumbuh. Kayak mangga, tahu mangga? Jadi mangga itu kan begini ya. Nah, begini ya.
Ini biasanya kan lengkapnya begitu ya. Ini ya. Ini bunga-bunganya ya. Ini ke atas semakin tumbuh kan? Itu yang disebut dengan bunga majemuk yang tak terkelupas. Paham sampai sini? Kemudian kita melangkah ke jenisnya. Jenis bunga. Apa sih yang disebut dengan lengkap? Kemarin sudah mempelajari bunga. Apa itu lengkap? Karena pakainya lengkap. Kenapa? Bagian-bagiannya. Iya, bagian-bagian itu apa aja? Mahkota, butik, tangkai. Kemudian salam gak apa-apa. Terus yang besar. Kenapa? Benang sari. Oke. Jadi pada bunga lengkap itu ada 4 kategori, 4 bagian yang harus ada, yaitu perhiasan bunganya 2. Kemudian ada jenis kelaminnya 2. Perhiasan bunga itu apa aja? Yaitu mahkota dan kelopak. Ya, kelopak dan mahkota. Kemudian ada putik sama benang sari. Paham sampai sini? Sudah tahu putik yang mana? Putik itu bagian dari betina, benar. Jantan itu biasanya benang sari. Ini benang sarinya, ini putiknya. Paham sampai sini? Berarti ini termasuk pada kategori lengkap karena dia mempunyai kelopak. Ini ya, ini kelopak. Kemudian mahkota. Kemudian ada benang sari sama putik. Kenapa? Salak, betina, jantan. Salak itu berarti tidak lengkap. Kenapa? Karena salak itu ada beberapa yang tidak, misalkan salak itu ada yang jantan sendiri, ada yang betina sendiri. Jadi ada 2 rumah. Ya, paham dari sini. Kayak pepaya. Pepaya itu ada yang tidak berbuah. Kayak yang berbunga saja, itu jantannya saja. Makanya dia kan tidak mungkin bakal buah ya. Kemudian di sini ada tidak lengkap. Jadi tidak lengkap dari 4 bagian tadi, salah satu enggak ada. Kayak tadi salak. Salak kan jantan sendiri, ada betina sendiri. Beda sama jagung. Tahu jagung? Yang betina yang putih yang mana? Ya, yang putih yang mana? Tongkolnya itu loh, yang rambut-rambutnya itu loh. Tapi ketika kemarin nanam jagung itu ada sendiri jantannya di satu deret, yang betina tempat deret. Iya. Biasanya kalau begitu kan biasanya ada petani yang jantannya dibuang. Ya, biasanya gitu kan ya. Kenapa kok kayak gitu, Bu? Jadi biasanya ada yang popcorn, yang biasanya jagung sayur itu loh. Kan kecil itu, jadi itu manusianya sendiri yang mengolah, bukan dari tanamannya. Jadi belum ada yang kategori yang protagoni, jadi betina siap, sedangkan jantan belum siap. Jadi begitu. Kemudian ada yang penyerbukan autogami. Ini yang tidak lengkap dulu, tidak lengkap. Jadi 4 bagian tadi apa saja, yaitu kelopak, mahkota, putik sama benang sari. Salah satunya ini tidak ada. Beda, nanti ada kategori lain, putik sama benang sari. Nah, ini corolla sama kalitnya hampir sama. Jadi kayak anggrek. Anggrek itu kan kita bentuknya hampir beda ya. Tapi nanti kalau ada bentuk sama warnanya itu yang sama, dari kelopak mahkotanya itu hampir sama dari bentuk dan warnanya, itu akan disebut dengan tenda bunga. Ya, dia mempunyai kelopak dan mahkota, hanya saja bentuk sama warnanya yang sama. Ya. Kemudian ada istilah penyerbukan. Ya. Penyerbukan di sini ada autogami dan alogami. Apa sih autogami? Autogami yaitu penyerbukan secara sendiri. Ya.
Jadi mempunyai rumah satu. Jadi rumah satu itu mempunyai benang sari sama putiknya. Kayak padi. Padi itu mempunyai keduanya. Ya, makanya dia akan berbuah. Biasanya penyerbukan padi itu biasanya sebelum ada matahari ya. Jadi pada pemuliaan itu biasanya melaksanakan kalau mau mensilangkan ya. Sebenarnya dia kan bisa menyerbuk sendiri. Cuma kita pengen varietas yang berbeda, maka dia akan disilangkan. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh kepada putik bunga itu sendiri. Jadi jantannya jatuh pada betina, tetapi dari bunga lain tapi tumbuhan itu sendiri. Tumbuhannya sama, cuma ada beberapa bunga. Beda sama tetangga. Kalau tetangga itu biasanya dalam satu rumah, biasanya rumah satu menghasilkan jantan sama betina yang terpisah. Misalkan jagung kan kebanyakan jantannya, emang kalau jagung itu jantan yang di atas, terus betinanya yang di bawah. Ya, kemudian ada yang disebut dengan bastar. Serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya, misalkan mawar merah sama mawar putih. Itu disilangkan. Jadi itu bastar. Kemudian ada istilah kenapa sih tidak terjadi penyerbukan sendiri kayak ini? Karena putik di sini lebih tinggi dari benang sari, makanya dia tidak akan menjadi pembuahannya, hanya aja lain. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pada anggrek. Anggrek itu biasanya tidak bisa penyerbukan sendiri, harus dengan bantuan. Ya. Atau istilah pada biasanya pengguguran atau aborsi, biasanya pada tanaman anggrek. Jadi normal lainnya karena tidak ada penyerbukan. Kemudian biasanya pada penyerbukan biasanya ada perantara ya, maupun dari air manusia bahkan ya, atau air itu disebut dengan anemogami. Pernah dengar anemogami? Jadi bantuan air, kemudian bantuan binatang, serta serangga, entomogami. Kemudian kita melanjut ke rumus bunga. Jadi rumus bunga bukan bunga bank ya. Kalau bunga bank enak ya. Ini bunga tanaman. Jadi rumus bunga tanaman ada tersendiri. Jadi nanti biasanya ada simbol ini. Simbol ini yang dipakai. Kalau kalian sudah mempelajari di kuliah, simbol ini sudah ada ya. Biasanya kita coba. Di sini kelopak, biasanya istilahnya kan kalis. Atau disimpulkan dengan K besar, D besar, A, kemudian G, dan P. Kemudian ini Hermaphroditus ini termasuk banci. Apa sih banci? Jadi tanaman ini, misalkan ini mempunyai dua jenis kelamin. Tadi yang lengkap seperti ini. Kemudian putih, benang sari, kemudian simetri satu. Simetri banyak, kemudian bagian bunga saling berdekatan dan antar bunga berdekatan. Coba kita dipraktekkan ya. Misalkan pada bunga sepatu, ya. Pertama kali kalian harus menentukan ini dulu, jantan sama betinanya. Jadi kelaminnya dulu. Di sini kalau misalkan ada jantan saja berarti menggunakan ini simbol ini. Kalau putih ini aja. Kalau lengkap atau banci ini yang digunakan. Misalkan bunga mawar, bunga sepatu. Bunga sepatu di sini mempunyai benang sari sama putih. Berarti simbolnya biasanya banyak yang menggunakan seperti ini. Atau ya, biasanya menggunakan, kalau kalian mempunyai penulisan seperti ini ya,
bagian bunga, ini mahkotanya. Kalau di sini sama seperti ini kita hitung 1 simetri, kemudian 2, 3. Kalau lebih dari 1, maka ditulis dengan simbol bintang. Kalau cuma 1, berarti panah ke atas. Paham begini? Ini lebih dari 1 garisan ya, maka bintangnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu kaliksnya atau kelopaknya. Kalian lihat kelopaknya. Di sini kelopak, bukan kelopak tambahannya ya, tapi kelopaknya ini. Nih, kelopaknya ada berapa? Coba dilihat semuanya, lihat. Pegang semuanya. Oke. Coba dilihat untuk kelopaknya. Kelopaknya ada berapa? 5. Ini K besar ya, 5. Kemudian berlekatan enggak? Maksudnya berlekatan di sini. Kalau sepatu di sini berlekatan, kenapa? Ini menyatu satu kelopaknya. Beda sama mawar. Mawar di sini kalau kalian lihat kelopaknya ini untuk pembeda ya. Kelopaknya di sini ini tidak menyatu, sendiri-sendiri ya. Itu yang disebut dengan menyatu. Nih, berlekatan. Maka kalau berdekatan kalian kasih kurung. Berarti mempunyai kelopak 5 yang berdekatan. Kemudian kasih koma. Kemudian kalian korolanya dihitung atau mahkotanya. T-nya berapa? Mahkota yang mana? Biasanya masih tanya ya, mahkota yang mana? Ini yang mahkota biasanya warnanya yang menarik ya. Itu yang mahkotanya ada berapa? 5. Berlekatan tidak? Itu sendiri ya. Ini sendiri ya. Kemudian setelah C, kemudian kita ke benang sari. Ini A. Nah, benang sarinya ada berapa? Nah, bisa dihitung nggak? Tidak. Kalau tidak bisa dihitung, maka tak terhingga. Kemudian di sini tak terhingga. Kemudian ke G-nya, putiknya. Putiknya ada berapa? Ada 5. Paham sampai sini? Jadi cara bacanya, bunga sepatu memiliki alat kelamin putik dan benang sari atau lengkap, bersimetri banyak. Kelopak memiliki kelopak 5 yang berlekatan. Kemudian mahkota ya 5, benang sari tak terhingga dan putik berjumlah 5. Gitu ya. Kemudian kalau kalian misalkan mawar di sini banyak bunga mahkotanya ya. Kalian tulis misalkan mawar. Ini permisalan ya. Kelopaknya kalian hitung. Di sini kan ada lingkaran. Coba kalian pegang. Jadi ada stopnya ya. Tidak langsung jadi 1. Jadi lingkaran pertama ini gini ya. Kalau mawar kan begini ya. Ini ya. Mawar begini misalkan. Di sini mahkotanya ada berapa? Misalkan ada 5. Ini 5. Berlekatan enggak? Kalau enggak ya udah. Ditambahkan yang pertama, lingkaran pertama misalkan ada 5. Ya, kalian sebuti satu-satu ya. Misalkan ada 5. Kalian hitung. Lingkaran pertama 5, misalkan. Lingkaran kedua ada berapa? Misalkan ada 6. Lingkaran ketiga berarti 7, misalkan ada 3. Kalian hitung sendiri ya.
biar mengetahui kalau itu ada lingkarannya. Ya, tidak menyatu ya, tapi ada lingkarannya. Kemudian A-nya berapa? A-nya berapa? A tadi apa? Benang? Benang sarinya dilihat. Dengan bantuan loop juga nggak apa. Bisa dihitung nggak? Kata hingga ya. Di mana? Itu di sini. Di dalam di situ nggak bisa kelihatan, nggak bisa dihitung. Kemudian D-nya kata hingga juga. Ya, paham sampai sini. Kemudian di sini ada kakao. Coba kalian nanti amati untuk kakao gimana ya. Beda sama kakao di sini, kalau kakao itu benang sarinya ada 2 staf. Jadi ada 2 lingkaran. Ada yang steril. Maksudnya steril nih. Jadi kalau steril itu tidak bisa menyerbuki. Ya, beda sama yang fertil. Fertil itu bisa menyerbuki. Gitu. Begitu saja. Nanti tugasnya yang di rumah, jadi nanti coba kalian amati tanaman cabai atau anggrek, salah satu aja, cabai atau anggrek yang di rumah saja. Kalau cabai kayaknya lebih gampang ya, umum, karena biasanya di rumah-rumah pasti ada. Jangan rekreasi ya, jadi cari di rumah saja. Yang ada di rumah, mau anggrek maupun cabai, salah satu aja. Kalau misalkan ada anggrek, silakan amati anggrek. Kalau ada cabai, silakan amati cabai, salah satu saja. Kemudian nanti kalian perlu buat kolom. Misalkan kolomnya begini. Jadi kolomnya nanti ada golongan bunga. Kemudian pertama kalian gambar dulu, gambar plus namanya. Nama bunga, ya, di sini digambar. Kemudian bagiannya disebutkan, bagian bunganya. Di sini ada gambar, misalkan ada gambar seperti ini. Nanti ditulis angka 1, nanti keterangannya ditulis di bagian. Ya, paham di sini. Kemudian ada bagian bunga, kemudian nanti jenis bunganya. Kemudian penyerbukannya, serta rumus bunganya. Itu tugasnya. Satu bunga saja. Digambar sendiri, digambar. Jadi ini tulis tangan, nanti digambar sendiri. Bukan hasil foto. Tabelnya Word nggak apa. Pengisiannya tulis tangan.